Yang Maha Esa. Masya Allah. Dua, kemanusiaan yang adil dan Blank beradab. aku guys. Apakah kamu mau menunjukkan nih lo Indonesia ini, geng kita Indonesia ini memalukan banget. Ini tingkah laku jemaah haji Indonesia ini setiap tahunnya itu ada aja kerenah yang membawa rokok 4 koper. Aduh, gila nggak tuh? Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dipermudahkan segala urusannya dan diberikan rizki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke guys, ini kan musim haji ya. Ini bulan haji yang dimana itu banyak sekali ini ya orang-orang yang udah mampu itu datang ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah haji ini, dan semua umat muslim pasti memimpikan hal itu gitu loh guys ya. Jadi semoga menjadi haji yang mabrur ya untuk saudara semua yang lagi menunaikan ibadah haji ini, dan semoga kita yang belum kesampaian untuk menunaikan ibadah ini semoga disegerakan, amin ya rabbal alamin. Oke, mengenai tentang haji ini guys ya, selalu aja ya ada aja kerenah jemaah haji di Malaysia pula orang Indonesia yang mengerjakan ibadah haji ini guys ya. Dan ini fenomena lagi ya, dan banyak sekali yang memberikan link video ini untuk kita react bersama, untuk kita share di sini. Jadi seperti apa videonya guys? Oke, di sini nih tajuknya aja itu fenomenal banget gitu loh ya. Ya Allah, jemaah haji asal Indonesia jadi tontonan orang Arab di Madinah. Memalukan. Nah ini aku nggak habis pikir ya, sebab beberapa tahun kan ada aja ya yang viral karena kerenah di orang di Madinah itu pun sekarang kok masih dilakukan gitu loh. Yang apakah nggak malu? Oh, tahun lalu sudah ada nih yang viral berjoget di depan Ka'bah dan lain sebagainya, itu kan memalukan guys. Tapi ini kok diulangin, ada hal apa lagi ini? Jadi sama-sama kita akan saksikan, link ada di description ya. Bismillah and play. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ahmad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi jamaah haji asal Indonesia melakukan hal-hal yang aneh ketika sedang beribadah haji, dengar dan ini sepertinya berita, ya? memang terlalu sering jamaah haji Indonesia ini melakukan hal-hal yang aneh ketika ibadah haji ya. Dulu ada jamaah haji yang ketika sa'i mereka sambil nyanyi yalal waton yalal waton. Ini tuh Aswaja guys ya, NU lah. Masya Allah, ini bukan geng. Ya Allah. Kemudian ada juga yang sambil sa'i mereka ya Allah, baca Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah. Dua, kemanusiaan yang adil dan Blank beradab. aku guys. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Geleng-geleng dan aku. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kaum muslimin, Nggak habis pikir guys ya. Oke, kalau sa'i ini ya kita diam boleh, kita ngobrol dengan sebelah boleh ya, tapi nggak terlalu kuat gitu ya. Berzikir pun malah lebih bagus gitu. Ini malah mengumandangkan Pancasila cuy. Apakah kamu mau menunjukkan nih lo Indonesia ini, geng kita Indonesia gitu guys? Sebab yang sa'i itu ya, itu bukan orang Indonesia doang gitu, ramai lagi jemaah ya di sekeliling Anda, di belakang Anda, di depan Anda, dan itu bukan semuanya orang Indonesia gitu loh ya. Of course juga mengganggu ya para jemaah-jemaah lain gitu. Inilah mentalitinya ya. Ya ini bukan tentang nasionalis atau bukan gitu. Apa ini salah mengumandangkannya, salah tempat menurut aku guys. Sedih banget loh. Aduh. Oke, kita lanjut lagi.
Mereka sa'i sambil Macam-macam nyanyi ya ada lalwaton ya lalwaton, sambil baca Pancasila. Nggak tahu niat mereka apa. Mungkin niatnya mengenalkan Indonesia. Mereka bangga dengan Indonesia. Mungkin niatnya seperti itu, pengen memperkenalkan Indonesia. Ya, pengen menunjukkan kepada jamaah-jamaah yang ada di sana bahwa mereka ini adalah orang Indonesia. Ini loh kami Indonesia. Ya, supaya orang itu kagum gitu dengan Indonesia. Padahal itu justru memalukan. Memalukan. Ya, kalau bicara sah dan tidak sahnya ibadah haji ya sah-sah saja. Ya, kalau sekedar nyanyi ya lalwaton, baca Pancasila, sah-sah saja. Ya, ngobrol nggak masalah, sa'i sambil ngobrol nggak ada masalah. Ya, mau zikir atau ndak zikir ya nggak ada masalah. Diem ya, ketika sa'i diem jalan nggak ada masalah. Ya, tapi yang jadi masalah ketika nyanyi ya kemudian bersama-sama seperti kur paduan suara itu mengganggu orang yang lain. Itu orang lain mungkin ada yang salahnya. berzikir. Bener. Ya. Dan zikir itu lemah lembut, bukan teriak-teriak. Apalagi nyanyi. Ya, zikir saja, teriak-teriak mengganggu orang, nggak boleh. Apalagi ini nyanyi, baca Pancasila. Hah? Ya mungkin tujuan mereka untuk berbangga-bangga lah. Ya, kami orang Indonesia. Ya, kami nih orang Aswaja ini loh, punya lagu ya lalwaton ya lalwaton. Kalau yang lain nggak punya, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, orang-orang Salafi, Wahabi nggak punya ya lalwaton. Yang punya cuma kami Aswaja. Mungkin maksud mereka seperti itu. Ya, tapi itu justru memalukan kaum muslimin. Ya. Dan bukti apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Itu dulu pembimbingnya minta maaf kaum muslimin. Karena sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Ya. Ya kalau mereka mau nyanyi masing-masing, nggak teriak-teriak, ya, sekedar didengar oleh orang yang nyanyi sendiri, nggak ada masalah. Tapi ini teriak-teriak seperti kur paduan suara, itu mengganggu orang lain. Orang ada yang berzikir. Betul. Ya, dipikir semua sama di sana, Aswaja semua, NU semua. Ini kan aneh kaum muslimin, ya. Dan ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin, ya. Jamaah haji asal Indonesia tahun 2025 ini kaum muslimin. Ada yang terbaru, ditangkap ya? di Madinah kaum muslimin. Tertahan di bandara Madinah. Karena apa? Mereka bawa rokok. Padahal mereka tahu aja bahwa mereka itu melakukan ibadah haji di negeri orang yang mereka sebut Wahabi. Dan Wahabi mengharamkan rokok. Lah kok mereka malah nyelundupkan rokok 4 koper. 4 Dibawa koper. ke Madinah, dibawa ke tanah suci kaum muslimin. Gila. Coba. Gila. Katanya paling toleransi. Toleransinya mana? Hah? Barang yang diharamkan dibawa masuk ke negara orang yang mengharamkan. Ini kan aneh. Ya, coba lihat video ini kaum muslimin. 4 koper milik jamaah haji Indonesia tertahan lebih dari 24 jam di Bandara Madinah. Koper itu diamankan Gila. sejak Senin, 5 Mei 2025, malam waktu Arab Saudi. Petugas curiga koper berisi barang terlarang yang melanggar aturan bea cukai setempat. Pihak bandara meminta pemilik koper hadir langsung untuk membukanya di hadapan petugas. Petugas haji Indonesia sempat ingin mewakili pembukaan koper tersebut. Namun, otoritas bandara tetap bersikukuh pemilik koper harus datang langsung. Keempat koper itu milik jamaah yang sudah berada di pusat kota Madinah. Jarak dari pusat kota ke bandara aja sekitar 1 jam masalahnya. perjalanan darat. Kepala Dakar Bandara, Abdul Basir, membenarkan 2 koper telah dibuka petugas. Isinya adalah rokok dalam jumlah banyak yang melebihi batas aturan. Jamaah hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 slop rokok saja. Aturan itu sesuai ketentuan imigrasi dan bea cukai Arab Saudi. Sisanya langsung disita petugas karena melebihi batas yang diperbolehkan. Rokok tersebut bisa diambil kembali jika jamaah membayar denda tinggi. Kepala Dakar Abdul Basir Kena menyaksikan loh. langsung proses penyitaan bersama 2 jamaah. Ketua Sektor 3 Abdul Rohim juga hadir mendampingi jamaah saat berita acara dibuat. Jamaah mengaku tidak mengetahui aturan larangan membawa rokok dalam jumlah besar. Nah, ini Mana? alasan yang konyol. Jab guys ya, ini memalukan banget gitu loh ya. Ini tingkah laku jemaah haji Indonesia ini setiap tahunnya itu ada aja kerenah yang boleh dikatakan memalukan guys. Ya ini bukan semuanya ya, tapi ada segelintir individu itu yang aneh gitu loh. Kalau yang berkumpulan kan biasanya ada ketua rombongan tadi yang menyanyi Pancasila ya, berkumandang nyanyi ya walwaton. Biasa saja sebenarnya, tapi kan itu apa ya guys ya? Suaranya bergema sebab dia ramai-ramai itu kan mengganggu jemaah-jemaah yang lain.
Kan jemaah ini biasanya ada yang jalan diem, kemudian ada yang berzikir. Ini malah ada Pancasila pula. Dan ini membawa rokok 4 koper. Aduh, gila enggak tuh? Ya, padahal memang setiap individu yang naik flag mungkin ya itu 2 slop atau 1 slop lah. Tapi ini 4 koper. Apakah mau dijual kembali atau gimana cuy? Gila, ngeri. Ada aja ini ya, niat mau ibadah dengan khusyuk tiba-tiba terkena masalah. Ya ini sebab diri sendiri juga. Apakah tidak di briefing sebelumnya kenapa bandara Indonesia boleh lolos? Nah itu kan dipertanyakan besar cuy. Ya kok bisa-bisanya lolos nih? Kalau kaum muslimin ya, kalau dikatakan jamaah nggak ngerti, Alasan itu alasan lah, pembimbing konyol. mereka kemana? Betul nah. Mutawif mereka kemana? Apakah mutawif mereka ini baru sekali, 2 kali, 3 kali nganter jamaah haji? Kalau masih sekali ya wajar mungkin, lah meskipun ya. yang sebenarnya juga nggak mungkin. Ya paling tidak kalau Prosedurnya ada biro gimana? haji baru didirikan, paling tidak ya SDM-nya harus orang-orang yang berpengalaman. Ya jelas tuh pasti. Ya kalau seperti ini, coba ya kan memalukan Indonesia. Katanya Indonesia orang yang malu, paling cuy. toleransi. Sudah tahu ya negeri Arab itu isinya ulama-ulama yang mengharamkan rokok. Lah kok mereka bawa rokok masuk ke sana? Ya meskipun para ulama di sana juga mungkin masih Ada sedikit lunak lah kaum muslimin ya. Masih mempertimbangkan pendapat-pendapat yang mengatakan itu ya sekedar makruh, ya tidak sampai kepada yang haram. Tapi makruh pun kan lebih baik ditinggalkan. Ya kan seperti itu. Apalagi kita bertamu ke negeri orang nih dalam rangka ibadah. Ya, masa seperti ini kelakuannya ya? Parah ya. Coba kita lanjut lagi. Basir meminta jamaah dan ketua kloter mengingatkan soal barang terlarang. Ia menegaskan agar jamaah mematuhi aturan penerbangan internasional. Baik, pada penerbangan kemarin kami diberikan informasi dari pihak cukai Bandara Madinah bahwa terdapat 4 koper yang ditahan. 4 koper tersebut tidak bisa kami proses untuk pengambilan karena pihak cukai bersikukuh bahwa jamaah yang bersangkutan yang harus mengambilnya. Kami proses bersama dengan teman-teman yang ada di jaga bandara. Tadi malam sudah berhasil dikeluarkan 2 koper dan ternyata isinya hampir seluruhnya berisi. Rokok ini disita oleh otoritas bandara Arab Saudi karena memang dibatasi pembawaan rokok ke Arab Saudi paling banyak juga hanya dengan 500 batang. Kemarin jamaah diberikan 2 slot, sisanya semuanya karena dia juga rokok-rokok itu bisa dikeluarkan kalau jamaah membayar denda yang jumlahnya berkali-kali lipat dari ngeri. Berkali-kali lipat. yang belum berangkat bisa mematuhi aturan penerbangan internasional, tidak membawa barang-barang terlarang, terutama tidak membawa rokok dalam jumlah yang berlebihan. Alasannya apa Pak dari jemaah itu Pak? Membawa rokok sebanyak Alasannya apa? Sebagian jamaah bawa itu ketika ditanya karena tidak tahu kalau di dalam ini banyak rokok. Nanti akan Bisa-bisanya nggak Ya, tahu. suaranya nggak jelas kaum muslimin ya. Yang jelas tadi Kok jamaah bisa-bisanya itu nggak bisa tahu? mengambil rokok itu, yang 4 koper itu dengan syarat harus membayar denda yang lebih besar berkali-kali lagi kaum lipat. muslimin. Ya. Karena itu jelas barang yang ilegal. Itu sudah melampaui kapasitas yang diperbolehkan. Ya. Betul. Masih bersyukur lah ya, harusnya orang-orang yang NU itu ya, numpang udut itu. Betul, ya. betul. Meskipun ulama Arab itu jelas ya, mereka mengatakan itu hukumnya haram, tapi mereka masih menghargai pendapat lain yang mengatakan itu makruh. Masih diperbolehkan. Ya, masih Toleransi. diperbolehkan dibawa masuk dengan syarat nggak boleh banyak-banyak. Ini malah bawa 4 koper Kulakan dengan itu. alasan nggak tahu aturan. Nggak mungkin lah kaum muslimin, nggak mungkin. Ya itu jangan-jangan memang sudah jadi bisnis mereka, nanti di sana dijual bawa 4 koper ya. Iya. Allah, ya Rob. Kalau dikonsumsi nggak habis ya. Kayaknya kompak gitu 4 koper itu. Apa 4 koper itu punya 1 orang, apa punya 4 orang. Ya, sepertinya kompak menyelundupkan itu. Uang ibadah haji, pengennya jadi haji yang mabrur. Ya. Iya, Kok iya. malah melakukan hal-hal yang seperti itu? Kalau pengen hajinya mabrur, ya tinggalkanlah hal-hal yang nggak bermanfaat.
Niat apa manfaat tulus rokok? gitu Itu kan loh. nggak ada. Ikhlas untuk Nggak ada ibadah. manfaat rokok itu. Buktinya mantan-mantan perokok bisa serta-merta langsung meninggalkan rokok, nggak ada masalah. Ya, nggak ada Betul masalah. juga ini, betul juga. Jadi bro. kalau pengen hajinya mabrur, seharusnya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah ya musim yang hanya beberapa bulan saja yang dimaklumi. Betul, itu Barang harus siapa yang menetapkan niatnya di bertuah, dalam bulan ya. itu untuk melaksanakan ibadah haji, ya maka tidak boleh berbuat rafas, berbuat fasik, ya kemudian berjidal ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, ini baru mau ibadah haji sudah membawa bekal hal-hal yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Apalagi kalau orang yang cerdas sebenarnya ya tahulah itu isinya barang-barang yang justru merusak badan, hal-hal yang buruk. Ya memang hanya orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah saja yang bisa benar-benar memahami bahwa rokok itu adalah haram karena isinya nggak bermanfaat, bahkan isinya ya zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Kesehatan. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan Mahal nggak sama pula, dengan gulai kambing, sate kambing, opor ayam, Bener-bener. sayur santen. Nggak sama. Ya, kalau yang menganalogikan itu dengan gulai kambing, dengan santen, ya, dengan sate kambing, itu otaknya sudah nggak waras lagi. Karena dia nggak bisa membedakan mana barang-barang, ya mana sesuatu yang dikonsumsi oleh tubuh kita, Memudaratkan, dikonsumsi oleh manusia, yang pada dasarnya itu bermanfaat, hanya saja kalau overdosis jadi bahaya. Mana yang pada dasarnya itu memang bahaya, sedikit bahaya, banyak bahaya. Lah kalau zat-zat yang terkandung di dalam sate, gulai, gula, itu pada dasarnya zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh. Ya kalau overdosis ya jelas berbahaya. Apapun overdosis Bener, juga kelebihan. berbahaya. Makan saja berlebihan nggak boleh. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan saja nggak boleh. Betul. Padahal halal. Apalagi yang jelas-jelas isinya Haram. itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jadi sangat aneh otak orang yang mengatakan itu dianalogikan dengan gula, dengan sate, dengan gulai dan sebagainya. Beda. Ya, gulai tunjang. Allahu Akbar. Dan ya kelakuan mereka ini kaum muslimin ini sangat memalukan negeri kita, memalukan Indonesia. Ya, mereka berkoar-koar bahwa mereka adalah orang yang paling ahlus sunnah wal jamaah, Wih. paling toleransi, ya paling NKRI. Mereka mengklaim mereka yang paling menjaga marwah NKRI, tapi ternyata mereka sendiri yang membuat malu NKRI. Ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka seperti itu. Sa'i, baca Yalal Waton, baca Pancasila, ini bawa rokok ke Madinah, ke tanah suci. Ya, sudah jelas itu melarang aturan. Mereka lakukan. Jamaah mana itu? Indonesia. Kan memalukan Indonesia. Padahal mereka berkoar-koar yang paling Sakit toleransi. Ini adalah bukti bahwa mereka ini sebenarnya nggak toleran. Nggak toleran. Mereka itu sakar PDW, egois. Ya. Dalam ibadah saja, ya. Mereka maunya toleran. Tapi toleran yang dimaksud mereka itu ya orang itu harus ngikut mereka. Ya, contoh ya di Indonesia ini ada orang yang ketika sholat membaca jahar, bismillah disirkan, subuh nggak kunut. Ya, mereka protes. Ente ini di negeri yang mayoritas Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, Imam Syafi'i baca bismillah jahar. Ente menyelisihi madhab Syafi'i. Ente nggak toleran. Tapi giliran masalah yang seperti ini, masalah rokok, tolerankah mereka membawa rokok 4 koper ketika ibadah haji dibawa ke negeri orang-orang yang mereka sebut Wahabi? Padahal mereka tahu ulama-ulama yang mereka sebut Wahabi kuat pendapatnya bahwa rokok itu adalah haram. Ya. Jadi koar-koar mereka toleransi, ya Indonesia, NKRI harga mati, itu bullshit, bohong kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pencerahan ya, pencerahan sedikit banyak dong ya dari segi rokok ini itu gimana cuy ya?
Ya itu tergantung pilihan. Sebab agama pun tidak melarang ya. Konon cerita yang Wahabi ini melarang, mengharamkan, tapi ada juga yang makruh gitu guys ya. Jadi bisa dikonsumsi. Tapi yang jelas itu kalau hal yang memudaratkan di tubuh kita itu ya gak boleh gitu loh guys ya. Dan untuk mengenai haji ini ya, kita kan niatnya sudah haji. Gini aja sih ya, orang yang sudah bisa pergi ke Madinah menunaikan ibadah haji itu adalah orang yang terpilih, yang mempunyai uang, yang mempunyai kesehatan ya. Itu orang yang terpilih. Banyak sekali orang-orang yang gak mampu ataupun belum mampu itu kepengen banget, impiannya itu bisa datang ke tanah suci gitu loh. Ini yang sudah datang di tanah suci malah berbuat yang bukan-bukan ya. Contoh bawa rokok yang begitu banyak ini, apakah ini mau memang sengaja dijual belikan atau gimana? Ini 4 koper loh, bukan sedikit guys ya. Ada juga yang berkelakuan selalu foto selfie, bahkan nih Imam Masjidil Haram aja itu pernah menegur ya kelakuan para jemaah daripada ini yang suka buat selfie, buat TikTok, menari depan Ka'bah. Kalian nampak kan? Nah itu siapa yang malu cuy? Indonesia nih, jemaah dari mana? Indonesia. Bahkan nih berbalikannya dengan jemaah yang Malaysia guys ya. Ini daripada SDM masyarakat aja itu udah beda cuy. Itu yang membedakan kita sebenarnya. Sebab itu banyak yang memuji bahwa jemaah haji Malaysia itu seperti ini. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Terutama rakan saya, rakan sejawat saya, Tuan Yang Terutama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin, betapa disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu berkaitan dengan haji. Dia ni memang tahu detail rukun-rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. So ya guys, kalian sudah nampak kan ya perbedaannya seperti apa. Begitu jauh nih ya SDM ataupun attitude orang ini guys ya. Ini apalagi di negara orang, apalagi ini niatnya tentang ibadah gitu, harus khusyuk dong pastinya guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa? Semoga kita yang belum kesampaian ke tanah suci, insya Allah ya, kita selalu berusaha dan menabung agar bisa mencapai untuk ibadah haji ini guys ya. Amin ya robbal alamin. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.